Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Darmawan dengan NIM 2201110023. Nah, di sini saya akan memberikan uh, mm, sebuah inovasi mengenai perangkat IoT atau pengaplikasian IoT di dalam sebuah industri. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul monitoring barang produksi dengan RFID dan GPS dalam smart industry. Nah, penerapan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification dan GPS Global Positioning System yang terintegrasi dengan Internet of Things untuk monitoring barang produksi secara real time dalam konsep smart industry. Nah, RFID digunakan untuk mengidentifikasi setiap unit barang dengan tag unit. Sementara GPS melacak lokasi barang selama proses produksi dan distribusi. Nah, data dari RFID ini dan data dari GPS dikirimkan ke server IoT melalui modul komunikasi seperti SIM808. Nah, kemudian dapat dipantau melalui aplikasi seperti Blink IoT. Nah, teknologi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam produksi. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sinyal GPS di area tertutup dan biaya infrastruktur perlu diatasi agar sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu IoT Internet atau Internet of Things dan protokol MQTT. Kemudian sensor RFID modul GPS. Dan 3 microcontroller Arduino dengan modul komunikasi SIM808. Dan yang keempat itu flowchart perancangan. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam era revolusi industri 4.0, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai sektor industri, termasuk manajemen produksi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah sistem pemantauan berbasis RFID atau Radio Frequency Identification dan GPS Global Positioning System yang menawarkan solusi real-time dalam melacak dan mengidentifikasi barang di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Nah, pemantauan yang akurat dan otomatis menjadi krusial untuk memastikan proses lancar. Kemudian, integrasi kedua teknologi ini dalam sistem berbasis konsep atau industri 4.0, di mana berbagai perangkat saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Data yang dikumpulkan dari RFID ini, kemudian dan data pada GPS ini dapat dikirimkan ke server terpusat melalui modul seperti SIM808 dan dipantau melalui aplikasi IoT di perangkat smartphone atau komputer. Nah, tujuan dari desain ini untuk menganalisis dan mengembangkan sistem monitoring barang produksi menggunakan teknologi RFID dan GPS yang terintegrasi dalam platform IoT. Secara khusus, ini bertujuan untuk mengkaji cara efektif dalam mengintegrasikan RFID dan GPS guna memantau barang secara real-time di seluruh rantai distribusi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam implementasinya, terutama terkait keterbatasan sinyal dan biaya infrastruktur. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan poin ini. Yang pertama itu IoT. Kita lihat. Nah, inilah bentuk belum. Nah, IoT ini adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pencairan informasi hingga pengolahan data, tanpa perlu campur tangan manusia. Konsep IoT sepintas hampir serupa dengan mesin-mesin. Namun sebenarnya kedua konsep ini memiliki perbedaan signifikan dalam skala dan lingkup penggunaannya. IoT adalah konsep teknologi yang menghubungkan
berbagai jenis perangkat fisik ke internet, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. IoT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rumah pintar, kota pintar, pertanian, industri seperti yang kita bahas ini, dan lain sebagainya. Dalam konteks IoT, perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan perangkat elektronik lainnya dapat dikoneksikan ke internet melalui jaringan kabel atau dengan kabel. Nah, adapun protokol MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, adalah sebuah protokol jaringan yang didesain untuk mengirimkan pesan-pesan ringan yang memiliki ukuran kecil dan menggunakan bandwidth yang minim, sehingga sangat cocok digunakan pada lingkungan jaringan terbatas atau kurang stabil seperti Internet of Things. Protokol MQTT memungkinkan perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat dan efisien dengan menggunakan model publikasi dan langganan yang memungkinkan pesan dikirimkan ke beberapa penerima sekaligus. Nah, baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu sensor RFID modul GPS. Nah, inilah bentuk sensor RFID. Ini sebelah kanan nih, sensor RFID, kemudian ada sensor GPS, kemudian Arduino. Nah, kita masuk ke sensor RFID dulu. Nah, RFID adalah metode identifikasi menggunakan gelombang radio. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu tag RFID yang menyimpan informasi dan reader RFID yang membaca data dari tag. Ketika tag mendekat ke reader, data yang tersimpan di tag akan dibaca oleh reader tanpa kotak pensil langsung. Nah, RFID sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan identifikasi otomatis seperti pelacakan barang, seperti yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian, absensi karyawan atau keamanan. Nah, keunggulan RFID adalah kemampuan untuk membaca data dari jarak tertentu, biasanya beberapa sentimeter hingga meter, tergantung pada jenis RFID yang digunakan. Nah, adapun GPS. Nah, sensor GPS ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan lokasi di permukaan bumi dengan menggunakan sinyal dari satelit. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari sejumlah satelit yang berada di orbit dan melalui triangulasi. Posisi perangkat GPS dapat ditentukan secara akurat. Selain lokasi, GPS juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan, arah, dan waktu. Dalam aplikasi pelacakan, GPS memungkinkan sistem untuk melacak posisi secara real time, yaitu objek atau orang yang dipantau. Nah, GPS digunakan untuk memantau lokasi barang yang berada di luar perusahaan. Nah, posisi barang dikirim ke server dan dapat dipantau melalui aplikasi Blink IoT. Nah, kombinasi antara keduanya, RFID dan GPS, memungkinkan sistem untuk tidak hanya mencatat identitas barang melalui RFID, tapi juga memantau lokasi fisik barang tersebut melalui GPS, kemudian memberikan solusi yang efektif untuk pelacakan jarak jauh. Nah, penggabungan kedua teknologi ini sering digunakan dalam aplikasi pelacakan barang atau objek dalam berbagai industri. Selanjutnya itu microcontroller Arduino dengan modul komunikasi SIM 8.08. Nah, ini adalah bentuk Arduino Uno-nya. Kemudian, ini adalah bentuk modul komunikasi SIM 808. Oke, kita masuk ke Arduino Uno dulu. Nah, Arduino adalah platform elektronik open source yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Arduino menggunakan microcontroller untuk membaca input seperti sensor dan mengubahnya menjadi output seperti menggerakkan motor atau menggerakkan lampu. Nah, microcontroller ini sangat mudah digunakan karena dilengkapi dengan berbagai library yang memungkinkan pengguna dalam pemrograman berbagai sensor dan perangkat. Salah satu keunggulan Arduino adalah portabilitas dan fleksibilitasnya untuk digunakan dalam berbagai proyek seperti sistem otomasi rumah, robotika, sistem monitoring, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjut. Adapun pada modul komunikasi SIM 808 merupakan modul GSM atau GPRS dan GPS yang terintegrasi dalam satu chip. Modul ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan seluler serta menentukan lokasi menggunakan satelit GPS. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk mengirim dan menerima pesan SMS, kemudian melakukan panggilan telepon atau bahkan mengirim data melalui jaringan GPRS. Nah, ini sangat bermanfaat untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi jarak jauh, seperti sistem monitoring atau pelacakan.
Nah, modul ini dilengkapi dengan GPS yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui posisi geografis secara real time. Nah, ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi pelacakan barang pada sebuah industri, kemudian untuk bisa pelacakan pada orang atau aplikasi lain yang membutuhkan informasi lokasi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya Arduino pada modul komunikasi SIM808 bertindak sebagai pengendali utamanya yang memproses data dari berbagai sensor termasuk GPS di SIM808. Nah, Arduino kemudian dapat mengirimkan data ke server atau perangkat lain melalui koneksi GSM atau GPRS. Arduino kemudian menerima data koordinat GPS dari SIM808, kemudian mengolahnya dan kemudian mengirimkan data lokasi ke server atau aplikasi seperti Blink IoT untuk monitoring real time. Nah, kita lanjut pada di flowchart-nya. Kita lihat flowchart ini dia pertama microcontroller memeriksa koneksi dengan modul komunikasi untuk menginisialisasi sistem. Kemudian dia mengidentifikasi barang. Nah, pada microcontroller menerima data dan diidentifikasi. Selanjutnya itu untuk pelacakan lokasinya, microcontroller menerima koordinat. Selanjutnya, microcontroller memproses data untuk pengiriman ya sebagai pengendalian sistemnya. Selanjutnya, data dikirim ke server IoT menggunakan MQTT tadi. Nah, selanjutnya itu maka di sini server akan memonitoring secara real time atau pengguna memantau data melalui aplikasi seperti aplikasi pada smartphone atau PC. Nah, kemudian mereka ini akan siklusnya akan terus update atau melakukan update data. Kemudian sistem mengulangi langkah dari intake, identifikasi barang hingga pengiriman data. Nah, jikalau penanganannya error, maka sistem mencoba memperbaiki atau melaporkan ke operator. Nah, jika tidak, maka sistem akan berjalan terus, kemudian akan dimatikan atau jika terjadi kegagalan. Adapun flowchart kedua ini adalah flowchart yang lebih spesifik. Nah, di sini kita lihat bahwasannya yang pertama itu dia akan menginisiasi sistem, kemudian RFID reader akan diaktifkan melalui sensor RFID tadi jikalau dia menemukan tag RFID tagnya tadi itu. Kemudian modul GPS diaktifkan dan mencari sinyal apabila ada barang yang di sekitarnya. Nah, kemudian microcontroller memeriksa koneksi modul komunikasi SIM808. Nah, maka di sini kita akan menemukan dua kondisi. Nah, apakah koneksi berhasil atau tidak? Nah, jikalau koneksi berhasil, maka identifikasi barang akan terjadi, kemudian RFID reader akan mendeteksi RFID tag-nya, kemudian microcontrollernya menerima data identifikasi, maka selanjutnya akan melakukan pelacakan lokasi, kemudian modul GPS menangkap koordinat lokasi, microcontroller menerima data lokasi, kemudian pengendalian sistem, microcontroller mengintegrasikan data identifikasi dan lokasi. Kemudian data siap untuk pengiriman ke server. Kemudian selanjutnya itu pengiriman data ke server IoT. Selanjutnya itu microcontroller mengirim data melalui SIM8. Selanjutnya ada dua kondisi lagi. Nah, itu pengiriman berhasil atau tidak dari sini ya. Nah, jikalau pengirimannya berhasil, maka data diterima oleh server IoT, kemudian monitoring real time, maka selanjutnya itu data ditampilkan di platform IoT Blink. Nah, setelah itu pengguna akan memantau data melalui aplikasi smartphone atau PC. Selanjutnya akan melakukan pembaruan data dan sistem terus memperbarui data secara berkala. Nah, jika pengiriman tidak berhasil, maka penanganannya itu error. Nah, penanganan error itu akan melakukan pesan kesalahan atau menuliskan pengiriman gagal akan ditampilkan. Kemudian sistem mencoba pengiriman ulang. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari pertemuan kali ini ialah penerapan teknologi RFID dan GPS dalam sistem pemantauan barang produksi berbasis IoT memberikan banyak manfaat bagi industri.
terutama dalam hal meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisasi kesalahan manusia, serta memastikan keamanan barang di seluruh rantai produksi dan distribusi. Sistem ini memungkinkan pengelola produksi untuk mendapatkan informasi real-time mengenai status dan lokasi barang secara akurat. Namun, kendala seperti keterbatasan sinyal GPS di area tertutup dan biaya tinggi untuk infrastruktur IoT perlu dipertimbangkan dalam investasi. Nah, penggunaan modul komunikasi seperti SIM88 memungkinkan integrasi yang efisien antara RFID, GPS, dan IoT dalam sistem monitoring. Oke, sekian dari saya, Azri Darmawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.